Gendis merupakan seorang jurnalis yang sering mendapatkan penglihatan tentang wanita yang mirip dirinya. Saat Gendis kembali ke kota kelahirannya, yaitu Yogyakarta, banyak kejadian-kejadian aneh yang membuat Gendis makin gelisah dan sering mendapatkan penglihatan akan sosok wanita tersebut. Puncaknya saat ia terseret ombak Parangtritis dan tiba-tiba terbangun di zaman Majapahit. Gendis dirawat oleh Empu Gading dan Nyai Dedes yang menganggap bahwa Gendis adalah anak kiriman Sang Hyang Wedi. Karena pasangan tersebut belum juga dikaruniai keturunan. Lama-kelamaan, Gendis mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya di kerajaan Majapahit. Ia membantu Empu Gading dan Nyai Dedes yang merupakan tabib kerajaan untuk meracik obat. Gendis juga banyak menerapkan ilmu yang ia punya dari masa depan untuk diterapkan. Sikap Gendis yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kesetaraan derajat membuat dirinya beberapa kali menolong orang-orang di sekitarnya. Mulai dari membebaskan wanita bernama Anggini dari suami kasarnya, hingga mengungkap perbudakan yang dilakukan oleh Rapangsa. Hal tersebut membuat seorang Mahapati Gajah Mada tertarik dan jatuh cinta kepada Gendis. Gendis dibawa ke istana dan bertemu Raja Hayam Wuruk. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa Raja Muda itu ternyata juga mengalami nasib yang sama sepertinya, yaitu terlempar ke masa lampau. Hayam Wuruk kemudian menganggap Gendis sebagai kakaknya. Walaupun masih muda, Hayam Wuruk mempunyai jiwa kepemimpinan yang besar dan membuat kemajuan yang besar di kerajaan Majapahit. Mada yang mengetahui akan hal tersebut menjadi khawatir jika suatu hari Gendis akan meninggalkan zaman ini. Semakin hari, Mada yang semakin jatuh cinta kepada kepribadian Gendis dan memutuskan untuk meminang Gendis menjadi istrinya. Karena sebuah kutukan, Mada tidak dapat memiliki keturunan. Gendis yang sedikit tidak percaya dengan mitos tersebut tetap menghormati Mada. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengangkat dua orang anak bernama Arya dan Nirtaja sebagai anak mereka. Pada suatu hari, Mada mengambil sebuah sumpah untuk menaklukkan seluruh Nusantara agar menjadi satu. Hal tersebut membuat Gendis menjadi khawatir karena teringat sejarah yang ia baca tentang Perang Bubat. Sementara itu, Hayam Wuruk jatuh cinta kepada seorang gadis yang lukisannya ia lihat bernama Dia Pitaloka. Sebelum Mada berangkat berperang menyatukan Nusantara, Gendis memerintahkan suaminya itu agar kembali setelah menaklukkan Nusantara selain Sunda. Mada yang sangat cinta kepada Gendis akhirnya menuruti janjinya kepada Gendis. Setelah bertahun-tahun lamanya, Mada kembali bersama rekannya Laksamana Nala. Beberapa hari kemudian, kerajaan Majapahit juga sedang mempersiapkan pesta pernikahan Sang Maharaja Hayam Wuruk dan Putri Kerajaan Sunda. Rapangsa yang tidak senang dengan acara tersebut memiliki rencana agar tahta Majapahit jatuh kepada keturunan asli dari raja sebelumnya. Mereka telah mengetahui bahwa Maharaja Hayam Wuruk ternyata bukan keturunan asli raja. Rapangsa dan menteri di bawahnya kemudian menghasut Gajah Mada agar menyerang rombongan dari kerajaan Sunda. Gajah Mada yang tersulut emosi akhirnya melancarkan serangan hingga seluruh rombongan pengantin tersebut gugur. Seluruh kerajaan merayakan keberhasilan Gajah Mada dalam menaklukkan seluruh bagian Nusantara. Tapi tidak dengan Hayam Wuruk dan Gendis. Hayam Wuruk dan Gendis yang mendengar hal tersebut sangat kecewa. Suatu malam, salah seorang keluarga kerajaan Sunda yang terniat membalas dendam dengan menculik anak Mada bernama Nirtaja. Mada dan Gendis yang khawatir kemudian mengejarnya hingga menyebabkan Gendis meninggal. Mada merasa sangat kehilangan. Saat Mada membawa Gendis ke tepi pantai, cahaya besar menarik Gendis dari rangkulan Mada. Kemudian Gajah Mada mendapat anugerah berupa keabadian. Sementara di tempat lain, Gendis berhasil membuka matanya. Ternyata dirinya pingsan setelah terseret ombak dan berhasil ditemukan oleh keluarganya 1 jam kemudian. Gendis menjalani kehidupan seperti biasa.
Pada suatu hari ia bertemu seorang penulis terkenal bernama Armada. Penulis tersebut tiba-tiba memeluk Gendis dengan erat sambil terus memanggil namanya. Kemudian Gendis sadar bahwa kejadian yang dialaminya adalah sebuah kenyataan, dan pria di depannya adalah suaminya bernama Gajah Mada yang telah setia menunggu Gendis selama ini.